Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Dijen Bea Cukai, Bapak Kepala Kanwil Dijen Pajak, Bapak Kepala Kanwil Dijen Kekayaan Negara, lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, yang terhormat Bapak PJ Gubernur Aceh dan segenap perangkat daerah di Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat Aceh yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan Alko Regional Aceh pada bulan ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Kemenq 1 Aceh, baik itu dari Dijen Bea Cukai, Dijen Pajak, dan Dijen Kekayaan Negara Provinsi Aceh. Alko Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil JPB setiap bulan bersama dengan rekan-rekan Kemenq 1 Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain sisi fiskal, dalam Alko Regional ini juga dibahas mengenai isu-isu lokal dan strategis yang terjadi di Aceh dan mengenai analisis tematik yang dalam penyusunannya dibantu oleh lokal expert kami, yaitu Profesor Sofyan Sahnur dari Universitas Syah Kuala. Selain itu, sudah tugas kami sebagai bagian dari transparansi publik untuk melaporkan hasil kegiatan ini kepada masyarakat melalui siaran pers untuk berbagi pengetahuan mengenai kondisi fiskal dan perekonomian Aceh setiap bulan, sekaligus menjadi sarana komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan Sivitas Akademika dan juga masyarakat Provinsi Aceh. Bapak Ibu sekalian, realisasi APBN regional sampai dengan 31 Desember 2024 mencatat total pendapatan 7,75 triliun rupiah atau 108,34% dari pagu, dan total belanja 51,44 triliun atau 98,95% dari pagu, sehingga terjadi defisit regional sebesar 43,7 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 6,09 triliun rupiah atau telah terrealisasi 100,84%, dan penerimaan bea dan cukai sebesar 380,92 miliar rupiah atau telah terrealisasi sebesar 102,78% dari target APBN tahun 2024. Selain itu, penerimaan PNBP juga berkinerja baik dengan penerimaan sebesar 1,28 triliun rupiah atau 171,99% dari target. Terdapat penyesuaian atas target-target dimaksud untuk merasionalisasi kinerja dari masing-masing pendapatan. Bila dilihat secara tahunan, ketiga komponen pendapatan tersebut tumbuh, seperti penerimaan pajak yang tumbuh 4,42%, penerimaan bea dan cukai tumbuh 156,37%, dan PNBP yang juga tumbuh 6,77%. Dari sisi belanja negara per 31 Desember 2024 mencapai 51,44 triliun rupiah, mengalami ekspansi 6,86%. Belanja pemerintah pusat terrealisasi 19,45 triliun atau telah terrealisasi 98,49%. meningkat 12,83% year on year. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah sebesar 31,98 triliun atau 99,23% dari target, meningkat 3,52% year on year. Pada akhir tahun anggaran 2024, terdapat 161 kontrak yang menggunakan mekanisme RPATA dengan total nilai sebesar 313,64 miliar, termasuk di dalamnya penyelesaian proyek strategis nasional Bendungan Rukoh dan Kruto. Sampai dengan 3 Januari 2025 telah dilakukan pembayaran terhadap 9 kontrak dengan nilai sebesar 55,37 miliar dan 14 kontrak dengan total nilai sebesar 27,90 miliar. Diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan ke tahun anggaran 2025. Untuk realisasi belanja APBD sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 37,12 triliun rupiah atau 91,24%, meningkat hampir 15% dari bulan sebelumnya yang masih didominasi oleh belanja operasi senilai 25,9 triliun rupiah. Sementara itu, belanja modal menunjukkan penyerapan terbaik sebesar 3,86 triliun atau 96,76%,
Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD Provinsi Aceh sebesar 36,26 triliun atau 91,88%. Kontributor terbesar pendapatan APBD yaitu masih pada pendapatan dari dana transfer senilai 30,31 triliun rupiah atau sebesar 83,57% dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan. Untuk pendapatan asli daerah sendiri terrealisasi sebesar 5,86 triliun atau 96,9% dari target. Pada bulan Desember 2024, Aceh mengalami inflasi year on year sebesar 2,17% dan inflasi mantuman sebesar 0,57%. Terjadi inflasi bulanan sebesar 0,57% dan inflasi tahunan sebesar 2,17% di Provinsi Aceh. Penyumbang utama inflasi Desember 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,56%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah telur ayam ras, ikan bandeng, ikan tongkol, beras, ikan kembung, dan juga minyak goreng. Penyumbang utama inflasi Desember 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,14%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah sigaret kretek mesin atau SKM, minyak goreng, daging ayam ras, tomat, telur ayam ras, bawang merah, cumi-cumi, dan beras. Untuk analisis tematik pada bulan ini adalah mengenai kebijakan anggaran ketahanan pangan di Aceh yang disandingkan dengan indikator ketahanan pangan. Kami melihat anggaran tertagging ketahanan pangan hanya memiliki hubungan langsung dengan variabel ketersediaan pangan. Terdapat variabel lain yang terikat dengan anggaran penanganan kemiskinan, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat hubungan antar variabel dengan indikasi banyak wilayah di Aceh dengan ketersediaan pangan baik memiliki nilai pemanfaatan yang kurang baik yang dipengaruhi oleh indikator sosial kemasyarakatan, terutama terkait hipotesis setiap penambahan harga pangan akan signifikan mempengaruhi turunnya IKP. Para pemirsa sekalian, sebagai penutup kami menyadari bahwa analisis algoregional yang kami lakukan masih jauh dari sempurna dan membutuhkan masukan dan perbaikan secara terus-menerus. Peran Kanwil di JPB sebagai RCE juga perlu peningkatan kerjasama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Dijen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh. Bersama ini kami juga mengajak agar kita bersama-sama mengawal pelaksanaan APBN dengan memanfaatkan data dan melakukan kajian bersama-sama dalam kerangka kritik yang membangun agar kinerja APBN dan APBD semakin baik. Mari kita awasi bersama kualitas uang yang disalurkan melalui APBN dan APBD agar benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Akhir kata, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan diskusi secara intens untuk laporan Alkoregional Aceh bulan ini. Sinergi yang baik ini kiranya dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.